pertama yaitu penggabungan usaha, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Yunita Evitasari, kemudian Lailatul Husna dan Fitri Wulandari. Kita mulai dengan pengertian, yaitu penggabungan usaha adalah penyatuan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Kemudian, alasan-alasan penggabungan usaha antara lain yang pertama yaitu keunggulan biaya, risiko yang lebih rendah, memperkecil keterlambatan operasi, menghindari pengambil alihan, kemudian akuisisi aktiva tak berwujud, dan alasan-alasan lainnya. Kemudian bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Dari segi jenis usaha, perusahaan yang bergabung antara lain yang pertama penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Yang kedua, penggabungan vertikal. Misalnya supplier bahan baku, baginya mengadakan penggabungan usaha. Dan yang terakhir, penggabungan konglomerat. Kemudian jenis-jenis kombinasi usaha. Kombinasi badan usaha dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kombinasi vertikal yang misalnya yaitu untuk memproduksi kain terdapat beberapa badan usaha seperti petani kapas, pengangkutan kapas, pemintalan dan penenunan dan penyempurnaan kain. Kemudian kombinasi horizontal atau paralelisasi merupakan gabungan dari beberapa badan usaha yang bekerja dalam tingkat yang sama dalam proses produksi barang. Misalnya penggabungan antara pabrik sabun cuci dengan pabrik sabun mandi atau antara pabrik sikat gigi dengan pabrik pasta gigi. Kemudian memahami perhitungan goodwill positif dan goodwill negatif. Goodwill positif, menurut PSAK 22 mengatur bahwa perusahaan pengakuisisi pada tanggal akuisisi harus mengakui goodwill yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis sebagai aset. Kemudian goodwill negatif, yaitu jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian pengakuisisi atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diakui. PSAK 22 mensyaratkan pengakuisisi untuk menilai ulang pengukuran biaya perolehan serta identifikasi dan pengakuan aset dan liabilitas. Jika semua telah dinilai ulang untuk mencerminkan nilai wajarnya dan ternyata masih ada goodwill negatif, maka yang kedua yaitu mengakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensifnya sisa semua defisit setelah penilaian ulang. Contoh goodwill negatif, nilai wajar melebihi biaya investasi atau goodwill negatif. Pitt Corporation menerbitkan 40.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10, nilai pasar $20 per saham, dan juga memberikan wesel bayar berjangka 5 tahun, bunga 10%, senilai $200.000 untuk aktiva bersih seed company. Pembukuan Pitt mencatat penggabungan usaha Pitt dan Seed sebagai pembelian pada tanggal 27 Desember 2006 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam Seed Company itu 1.000, kemudian saham biaya pada saham biaya nominal $10, $400, tambahan modal disetor 400 dan wesel bayar 10%, 5 tahun sebesar 200. Untuk mencatat penerbitan 40 lembar saham biasa nominal $10 ditambah wesel 10% sebesar $200.000 dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan seed company, yaitu kas 50, piutang bersih 140, persediaan 250, tanah 80, bangunan 400, peralatan 280, paten
40, pada utang usaha 60, wesel bayar 135, kewajiban lain 45, investasi pada seed company yaitu 1000. Untuk membedakan biaya seed company ke aktiva yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung berdasarkan nilai wajarnya dikurangi bagian yang proporsional dari kelebihan nilai wajar atas biaya investasi. Jumlah yang dibebankan ke setiap akun aktiva dan kewajiban individual pada ayat jurnal di atas sesuai dengan FASB Statement nomor 141 untuk penggabungan usaha. Karena nilai wajar sebesar $1.200.000 dari aktiva bersih yang dapat diidentifikasi yang diperoleh melebihi harga beli $1 juta sebesar $200.000. Jumlah yang dapat dibebankan ke aktiva tidak lancar dikurangkan sebesar 20%. Kelebihan sebesar $200.000 dibagi nilai wajar aktiva tidak lancar $1 juta. Pengurangan pada aktiva tidak lancar adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabelnya. Kemudian alternatif lain, pengurangan kelebihan nilai wajar terhadap biaya untuk tiap-tiap aktiva tidak lancar juga dapat dihitung sebagai berikut. Tanah $100 per $1.000 dikali $200 sama dengan $20. Kemudian untuk bangunan juga seperti tanah, caranya yaitu 500 per 1000 dikali 200 hasilnya 100. Peralatan 350 per 1000 dikali 200 sama dengan 70. Paten 50 per 1000 dikali 200 sama dengan 10. Dalam beberapa contoh, kelebihan nilai wajar terhadap biaya mungkin sedemikian besar sehingga saldo yang tersisa setelah aktiva dikurangi menjadi 0. Sisa kelebihan pada kasus ini harus dilaporkan sebagai keuntungan luar biasa. Memahami jurnal transaksi merger dan consolidation. Merger adalah penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan bersama atau sering disebut penggabungan. Bisa juga dikatakan sebagai pengambilan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Secara hukum, merger membutuhkan dua perusahaan untuk melakukan penggabungan melalui entitas baru dengan kepemilikan baru dan struktur manajemen yang seolah-olah berasal dari masing-masing perusahaan. Perusahaan A ditambah perusahaan B ditambah perusahaan C sama dengan perusahaan A. Ilustrasi di atas menggambarkan proses merger oleh 3 perusahaan. Perusahaan A, B, dan C menggabungkan diri menjadi satu perusahaan yaitu perusahaan A. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan A membeli sebagian atau seluruh aset termasuk menanggung kewajiban dari perusahaan B dan C. Memahami jurnal transaksi merger dan consolidation. Konsolidasi adalah proses peleburan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan baru. Perusahaan A ditambah perusahaan B ditambah perusahaan C sama dengan perusahaan D. Ilustrasi di atas menggambarkan proses konsolidasi antara perusahaan A, B, dan C. Ketiga perusahaan tersebut sepakat melakukan konsolidasi sehingga terbentuk perusahaan baru yaitu perusahaan D. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.